warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Nafisa dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Semester 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tidak tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yang telah mendalam. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Syekh Hasan Genggo Kiai Haji Mutawakil Allah SHM, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Syekh Hasan Genggo Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi Aimage, dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Statis Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Ustaz Pengampu Mata Kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Ustaz Robi Firman Widianto, dan yang saya hormati teman-teman yang saya sayang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik dalam proses belajarnya. Peserta didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, yang artinya peserta didik mengalami perubahan dan tinggi. Peserta didik senantiasa memiliki karakteristik tertentu, dan dengan bantuan pendidik ia mengembangkan potensinya sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut secara optimal. Nah, karakteristik yang terdapat di dalam diri peserta didik dan yaitu: satu, karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar yang terdiri aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar, dan karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Dan yang keempat adalah karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Nah, yang pertama adalah karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan dasar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seorang menguasai bahan yang sudah diajarkan oleh pendidik. Dan kemampuan dasar ini mengacu kepada tasnomi, tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson, dan Hall mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini adalah domain yang ada pada kemampuan dasar peserta didik. Yang pertama adalah domain kognitif atau pengetahuan. Domain kognitif sendiri adalah berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Domain ini merupakan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Adapun klasifikatornya tersebut menurut Nafiati 2021 antara lain yaitu pengetahuan lab, C1 memahami, C2 mengaplikasikan, C3 menganalisis, dan C4 mengevaluasi, dan C5 mencipta. Dan yang kedua adalah domain afektif atau sikap. Menurut tasnomi ini, menurut Karl dalam Purnawanto 2009 membagi domain afektif menjadi 5 alas tingkatan, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, dan organisasi dan internalisasi. Penerimaan atau menaruh perhatian kesediaan, dan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah domain psikomotorik atau keterampilan. Tasnomi domain psikomotorik menurut Simpson dan Purwanto 2009 terklasifikasikan menjadi 6 diantara persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, dan gerakan kompleks dan kreativitas. Dan lanjut yang B adalah karakteristik berdasarkan gaya belajar. Gaya belajar seorang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan.
dan faktor lingkungan. Jadi, ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang, bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilakukan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru dapat diubah. Suatu hal yang perlu kita tahu bersama adalah bahwa setiap anak manusia memiliki cara menyerap yang berbeda satu sama lain. Ini sangat bergantung pada gaya belajarnya. Dan yang gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dan yang C adalah perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan bagian daripada karakteristik peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar dan mengajar. Dan ciri utama reaksi emosional anak yaitu anak lebih sering terjadi gangguan dengan teman dan menunjukkan sikap suka tidak suka walaupun jarak atau gencar beda, suka merajuk dan menangis dan bersembunyi sendiri bila dimarahi, dan sedih apabila barang kesayangannya hilang. Dan yang dia adalah karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etnis, dan ras, sehingga hal ini akan menjadikan proses akulturasi untuk menarik peserta didik yang beragam tersebut. Guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik. Latar belakang ras atau etnis tentang memastikan kurikulum yang adil dan relevan secara kultural, dan penyesuaian karakteristik di lingkungan sekolah itu meliputi berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan menjalin persahabatan dengan teman di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang, dan mohon maaf apabila ramai dengan suara mobil dan lain sebagainya karena di sini banyak kendaraan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.